Selamat, West Ham juara UEFA Conference League. Kejutan, Lionel Messi join Inter Miami. Barcelona ikhlaskan Messi gabung klub MLS. Real Madrid kunci transfer Jude Bellingham. Penampilan sangar Arhan bawa Tokyo Verdy gasak lawannya. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. West Ham jadi juara UEFA Conference League usai menekuk Fiorentina 2-1 di Fortuna Arena Kamis 8 Juni 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. West Ham memimpin lewat eksekusi penalti Said Benrahma. Giacomo Bonaventura kemudian membuat skor imbang 1-1. Gol kemenangan West Ham hadir di injury time. Klub asal Inggris itu menjadi juara berkat gol Jarrod Bowen. Hasil ini menjadi trofi mayor pertama bagi pelatih David Moyes. Laga final UEFA Conference League diwarnai insiden tak sedap. Pertandingan sempat terganggu akibat pelemparan benda dari tribun supporter West Ham ke arah pemain Fiorentina, Cristiano Biraghi. Akibat insiden ini, darah segar mengucur dari kepala Biraghi. Laga pun sempat terhenti beberapa menit. Setelah laga dilanjutkan, Biraghi tetap melanjutkan permainan dengan perban di kepalanya. Bek West Ham, Emerson Palmieri, mencatatkan rekor baru setelah menjuarai UEFA Europa Conference League 2022-23. Dia menjadi pemain pertama yang menjuarai semua trofi kompetisi UEFA. Pemain kelahiran Brasil itu juga menjadi juara Liga Champions, Liga Eropa, dan Piala Super Eropa bersama Chelsea. Selain di level klub, Emerson juga meraih kejayaan di pentas internasional. Dia turut mengantarkan Italia menyambut gelar Euro 2020. Teka-teki masa depan Lionel Messi akhirnya terjawab. Klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami akhirnya resmi mengumumkan perekrutan sang peraih 7 Ballon d'Or pada Kamis 8 Juni 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan The Athletic, kesepakatan antara Messi dan MLS akan melibatkan dua mitra komersial terbesar Liga, Apple TV dan Adidas. Nantinya MLS dan Apple TV akan memberikan pendapatan yang dihasilkan dari layanan streaming seiring dengan kedatangan Lionel Messi. Lionel Messi mengakui telah menolak uang triliunan rupiah dari klub Arab Saudi dan memutuskan bergabung dengan Inter Miami FC. Sebelumnya pemain asal Argentina itu sempat dihubungkan dengan klub Arab Saudi Al Hilal. Bahkan La Pulga diklaim sudah sepakat bergabung dengan Al Hilal dengan nilai kontrak mencapai 600 juta euro atau setara 9,5 triliun rupiah. Messi membenarkan kabar itu, tapi pemain 35 tahun itu memutuskan untuk menolak tawaran gila dari klub Saudi. Diakui Messi, alasannya pergi ke Inter Miami bukan karena uang. Lionel Messi mengklaim ada pihak-pihak yang tidak ingin dirinya kembali ke Barcelona dan menganggap kehadirannya justru menjadi hal negatif untuk tim Katalan. Hal itu disampaikan Messi dalam wawancara eksklusif kepada outlet berita Spanyol Sport dan Mundo Deportivo Kamis 8 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelum mengambil keputusan itu, Messi mengaku mendapat tawaran dari klub Eropa dan klub Liga Saudi yakni Al Hilal. Namun dia mengaku hanya ingin pulang ke Barcelona andai bertahan di Eropa. Setelah peluang itu tertutup, dia pun memilih MLS. Barcelona mengeluarkan pernyataan resmi usai Lionel Messi gabung Inter Miami. Barcelona rela mengikhlaskan keputusan Messi untuk memilih Inter Miami dan mendoakan yang terbaik untuk La Pulga. Lebih lanjut, Barcelona menyatakan Juan Laporta menghargai keputusan Messi yang tak memilih balik ke Camp Nou. Menurut Barcelona, Messi menolak Blaugrana karena tidak ingin memiliki banyak tekanan dan tuntutan sehingga lebih memilih gabung Inter Miami. Harga tiket melonjak menyusul laporan pada Rabu pagi 7 Juni bahwa Messi berencana untuk bergabung dengan tim MLS yang kemudian dia konfirmasi. Laga pertama Messi dengan tim bisa terjadi pada 21 Juli ketika Inter Miami menjamu Cruz Azul dalam partai pembuka Piala Liga di Fort Lauderdale. Harga terendah untuk tiket pertandingan itu hanya $29 Amerika Serikat, tetapi pada hari Rabu harganya meroket menjadi $329 Amerika Serikat. Kenaikannya mencapai 1.034% menurut TickPick.
Menurut Tony Juan Marti, kepergian Messi ke MLS dapat berdampak pada Ronaldo. Jika Messi benar-benar pergi ke Florida, maka Ronaldo akan terbuka untuk meninggalkan Al Nassr hanya dalam waktu 6 bulan dan bergabung dengan tim Major League Soccer lainnya. Juan Marti mengatakan setidaknya satu klub di MLS sedang menjajaki kemungkinan membawa Ronaldo ke Liga untuk bersaing dengan Lionel Messi. Teka-teki mengenai masa depan Jude Bellingham resmi selesai. Borussia Dortmund mengonfirmasi bahwa Bellingham akan bergabung dengan Real Madrid di musim panas nanti. Dortmund mengonfirmasi bahwa mereka sudah mencapai kata sepakat dengan Madrid. El Real bersedia membayar sebesar 103 juta euro atau 1,6 triliun rupiah untuk jasa sang gelandang. Selain itu, ada add-on dalam kontrak Bellingham. Nilai add-on itu mencapai 30% dari total nilai mahar transfer tersebut. Sang pemuda diikat dengan kontrak berdurasi 6 tahun. N'Golo Kante bakal susul Karim Benzema ke Al Ittihad. Fabrizio Romano telah memberi cap "Here we go", ciri khasnya yang berarti transfer hampir pasti terlaksana. Menurut kabar dari jurnalis Italia itu, Kante sudah menyepakati kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi untuk diperpanjang pada tahun ketiga. Gaji yang diterima oleh Kante adalah 100 juta euro atau setara dengan 1,59 triliun rupiah per tahun. Fabrizio mengatakan bahwa tes medis sudah selesai dilaksanakan di London. Laporan-laporan di Inggris pada Rabu 7 Juni menyebutkan bahwa Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani telah melayangkan tawaran kelima demi membeli Manchester United dari tangan keluarga Glazers. ESPN melaporkan bahwa Sheikh Jassim kini menunggu jawaban keluarga pemilik Manchester United tersebut pada Jumat ini. Sebelumnya sudah 4 tawaran disodorkan sejak Februari 2023, tapi belum direspon positif MU. Manchester United tampaknya tidak akan lagi mengejar Harry Kane di bursa transfer musim panas ini. Dikutip Football 365, Setan Merah dilaporkan akan kembali fokus untuk mengejar tanda tangan Rasmus Højlund dari Atalanta. Erik ten Hag menilai striker 20 tahun itu punya talenta yang besar. Ia diyakini mampu mencetak banyak gol bagi Setan Merah di beberapa musim ke depan. Sang striker dilaporkan bakal dibanderol Atalanta di kisaran 45 juta euro di musim panas nanti. Final Liga Champions 2023 antara Manchester City versus Inter Milan digelar di Stadion Olimpik Ataturk, Turki, Minggu 11 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Jelang laga, Inter mendapat kabar bagus dengan kembalinya Henrik Mkhitaryan berlatih bersama skuad. Ia diharapkan akan fit untuk laga final. Sebelumnya, ia absen dalam 3 laga terakhir Inter di Serie A musim ini karena cedera hamstring dan dikhawatirkan akan absen dalam laga final Liga Champions melawan wakil asal Inggris. Pratama Arhan tampil sangar saat memperkuat Tokyo Verdy kontra Tespakusatsu Guma pada babak kedua Emperor Cups 2023 pada Rabu 7 Juni 2023. Bek kiri timnas Indonesia tersebut berperan besar saat lemparan ke dalam jarak jauhnya gagal diantisipasi para pemain bertahan lawan dan menyebabkan gol yang membuat Verdy menang 2-1. Pratama Arhan bahkan terpilih sebagai Today's Hero, semacam penghargaan pemain terbaik dari Tokyo Verdy. Real Madrid kekurangan pemain di sektor depan saat ini. Menuju sesi pramusim, hanya ada 3 penyerang tersisa, yakni Vinicius Junior, Rodrigo Goes, dan pemain akademi Alvaro Rodriguez. Oleh karenanya, El Real akan memulangkan Brahim Diaz dari AC Milan. Dia sejatinya punya opsi untuk kontrak permanen dalam perjanjian awal dengan Rossoneri. Tapi, melihat performa Diaz yang cemerlang bersama Milan, maka Madrid memutuskan untuk memulangkannya dengan klausul yang ada. Seperti dilaporkan Sky Sport, klub yang diperkuat Cristiano Ronaldo yakni Al Nassr menawari penyerang Crystal Palace Wilfried Zaha untuk bergabung. Al Nassr bahkan menawari pemain timnas Pantai Gading itu kontrak selama 3 tahun senilai 56 US juta dolar atau sekitar 832,7 miliar rupiah. Al Nassr yakini bisa meyakinkan Zaha untuk mencapai musim panas ini. Jika Zaha menerimanya, dia akan menjadi rekan setim Cristiano Ronaldo. Rangers telah mengontrak kiper Jack Butland dengan perjanjian pra-kontrak. Pemain berusia 30 tahun yang memiliki 9 caps Inggris
secara resmi akan pindah ke Ibrox pada 1 Juli setelah menyetujui kontrak 4 tahun, menyusul berakhirnya kontraknya di Crystal Palace. Butland adalah rekrutan baru ketiga untuk musim depan yang diumumkan oleh Rangers, menyusul kedatangan gelandang Kieran Dowell dari Norwich City dan bek kanan Duhan Sterling dari Chelsea. Setelah isyaratnya kepada fans AS Roma bahwa dia bertahan di klub, kini ada kabar bahwa Jose Mourinho sedang menegosiasikan perpanjangan kontrak di Stadio Olimpico. AS Roma juga terbantu oleh laporan pekan lalu bahwa PSG mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain dan tidak lagi tertarik memperkerjakannya sebagai pelatih baru mereka. Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) masih berniat menjadikan Carlo Ancelotti sebagai pelatih baru tim nasional Brasil. Presiden CBF, Ednaldo Rodrigues, mengatakan dia akan menggunakan jaringan pertemanan timnas Brasil di Eropa untuk berbicara dengan manajer Real Madrid itu. Rodrigues mengatakan dia juga akan mendekati Presiden Real Madrid Florentino Perez, dan dia menyebutkan bahwa Ancelotti adalah pilihan pertama mereka untuk menggantikan Tite yang meninggalkan tim nasional setelah tersingkir di perempat final Piala Dunia 2022 di Qatar pada November tahun lalu. Sergio Busquets telah mengkonfirmasi rencana masa depannya pasca meninggalkan Barcelona. Dia mengungkapkan bahwa dia ingin bermain untuk tim di luar Eropa setelah meninggalkan klub Katalan. Sejauh ini, Busquets dikaitkan dengan Inter Miami di MLS. Tak hanya itu, mantan pemain internasional Spanyol itu juga mengakui bahwa ia berniat melakukan rencana kepelatihannya dengan tujuan menjadi manajer di masa depan. Tottenham Hotspur, Son Heung-min masuk dalam incaran berikutnya. Pemain asal Korea Selatan itu dikabarkan berpotensi hijrah ke negeri minyak tersebut pada 2024 mendatang menurut laporan dari Sportland. Laporan tersebut ramai dibahas seiring dengan penampilan Son yang dirasa menurun. Tercatat, dia mencetak 10 gol dari 6 assist pada Liga Inggris 2022-2023. Real Madrid kini tengah mencari penyerang baru menyusul hengkangnya para bintang. Selain Sadio Mane yang diharapkan bisa datang menambah pengalaman, Samuel Chukwueze seperti dilansir Diario AS juga diincar untuk meramaikan persaingan sekaligus memastikan kontinuitas skuad nantinya tetaplah panjang. Diperkirakan kini Chukwueze sudah bisa dilepas oleh Villarreal dengan mahar 40 juta euro saja atau bahkan lebih rendah lagi. Platform streaming Apple TV Plus mengumumkan akan mengadaptasi kisah perjalanan Lionel Messi. Format serial dokumenter ini terbagi dalam 4 bagian atau episode. Serial ini akan menelusuri kembali karir internasional Messi, dimulai dengan debutnya untuk Argentina pada 2005 ketika ia dikeluarkan dari lapangan setelah 2 menit masuk sebagai pemain pengganti, termasuk kekalahan di final Piala Dunia 2014. Serta perjalanannya memuncak dengan Messi mengangkat piala Ballon d'Or sebanyak 7 kali, termasuk pencapaiannya di Piala Dunia Qatar. Penyerang AC Milan, Rafael Leao, baru-baru ini membagikan reaksi di akun media sosial pribadinya setelah mengetahui pemecatan Paolo Maldini oleh bos Red Bull, Gary Cardinal. Rafael Leao tampak mengisyaratkan reaksi tutup mulut ketika ia mengemudikan mobilnya di ibu kota Portugal. Kabar yang beredar, Rafael Leao disebut-sebut sebagai salah satu pemain yang sangat tidak senang dengan pemecatan tiba-tiba bek legendaris AC Milan, Paolo Maldini itu. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!